Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini saya lanjutkan materinya. Yaitu mengenai alkena dan alkuna, materi sebelum UTS. Alkena itu adalah senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap 2. Sedangkan alkuna adalah senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap 3. Satu ikatan itu kan satu pasang elektron. Jadi kalau ada ikatan rangkap 2 berarti ada 2 pasang elektron. Ikatan rangkap 3 berarti ada 3 pasang elektron. Pada bab ini akan membahas tentang alkena alkuna yang meliputi tata nama, sifat fisik, pembuatan, dan reaksi-reaksinya. Manfaatnya adalah alkana-alkena ini merupakan bahan yang penting dalam industri untuk membuat senyawa organik yang lain. Misalnya kamu mengenal yang langsung kamu pakai adalah pipa. Nah, pipa ini kan dia dari polivinil klorida, PVC. Nah, vinil klorida itu adalah ikatan rangkap. Gitu. Jadi merupakan senyawa yang penting itu bukan senyawa yang bisa langsung kita pakai ya, masih setengah gitu. Jadi dia merupakan bahan baku untuk zat lain. Nah, pemahaman tentang sumber, cara pembuatan dan reaksi-reaksinya sangat diperlukan. Dan khususnya ya kalian bisa memberi nama, menuliskan rumus struktur senyawa yang ada ikatan rangkap 2 untuk alkena dan rangkap 3 untuk alkuna, serta menjelaskan sifat fisik, sifat kimia, pembuatan dan perubahan senyawa ini. Nah, saya rasa tentang tata nama kalian kemarin sudah ya, tentang hanya diubah dari alkana padananya menjadi akhirannya ena. Kalau alkananya C2 etana berarti titik C untuk alkenanya etena. Rumus umum untuk alkena ini ya, rumus umumnya alkena itu rumus umumnya CnH2n saja. Minimal C-nya 2 ya, nggak ada metena, nggak ada. C paling rendah adalah etena. Kemudian kalau alkuna itu rumus umumnya adalah CnH2n minus 2. Propana propena. Baiklah, saya lanjutkan. Hidrokarbon dengan 2 ikatan rangkap. Jadi kalau ikatan rangkapnya lebih dari 1 nanti ada di enanya. Nah itu saya rasa minggu kemarin juga sudah ya. Di ada tri, ada tetra ya kalau 4. Nah contohnya ini itu ikatan rangkapnya. Ini kan butana itu C-nya 4. Berarti ikatan antar C ada 3. Bukan ada 4 ya. Ikatan antar C-nya ada 3. Ikatan antar C loh ya. Kan butana, SAE 4 ya. Nah, kamu lihat kalau C-nya 4 itu ikatannya ada 1, 2, 3 saja. Nah, ini ada ikatan rangkap di nomor 1 dan di nomor 3. Maka namanya 1,3 butadiena. Kemudian ada cabang di nomor berapa ini cabangnya? Nah, ini penomoran dari kiri karena metilnya kalau utamanya adalah yang paling dekat ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya kan dari kiri dan kanan sama di nomor 1. Nah, maka kita larinya ke metilnya.
Metilnya ini paling dekat dari kiri, berarti nomor 1, 2, 3, 4. Nah, katanya ada 1,3 butadiena, ada metil di nomor 2. Seperti itu ya. Jelas ya? Oh, ada lagi 1 heksatriena. Nah, jadi kalau heksana ya, heksa itu kan 6, berarti katanya nanti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, ini ada rangkapnya di nomor 135. Kan harusnya heksena. Nah, tapi karena enanya ada 3 ya berarti heksatriena. Nah, jika memiliki gugus fungsional yang lain yang lebih prioritas atau yang tidak, itu kamu lihat. Nah, ini ada asam karboksilat sama alkena. Nah, ini lebih prioritas yang asam karboksilat ini. Ya, maka namanya asam. Kalau seperti ini aja kamu akan kesulitan. Saya tuh selalu membuatnya seperti ini. Nah, biar kelihatan. CH, CH, CH3. Gini kan akan kelihatan. Pemberian nomor itu selalu di dekat. Nah, ini ada alkenanya di nomor ini. Ini kan 1, ini 2, ini 3. Kan ada 3 toh kalau C-nya 4. Nah, asam 2 butenoat. Kan kalau asam heksanoat asam karboksilat aja butanoat. Nah, ini karena ada alkenanya maka namanya butenoat. Nah, tata nama IUPAC yang tadi, kalau sekarang tata nama trivial itu nah seperti ini. Ini ada sikloheksana, ini ada ikatan rangkap 2 CH2, maka namanya metilen. Metilen asikloheksana, metilena sikloheksana. Ini tuh metilena, trivialnya, sikloheksana. Nah, ini yang saya bilang tadi, vinil klorida itu kan alkena. Nah, dia merupakan bahan baku untuk polimerisasi menjadi polivinil klorida itu, menjadi bahan pipa itu. Nah, ini kayak gini tuh namanya alil. Alil tuh, jadi kalau vinil itu ini. Kalau ditambahi Cl, vinil klorida, ditambahi Br, vinil bromida. Nah, yang disebut alil itu adalah ini. CH2, rangkap CH, CH2, sekian ini alil. Kalau ditambahi Cl ya alil klorida, tambahi Br ya alil bromida. Ya, alil itu C-nya 3 ada ikatan rangkapnya. Kalau vinil C-nya hanya 2 ikatan rangkap. Nama trivial beberapa alkena dan alkuna ya. Tadi ya untuk C-nya 2 etilena. C-nya 3 ini propilena atau alil tadi ya. Ini isobutilena ya. Iso itu kayak apa toh? Ini kan gini nanti CH3 CH3 gitu. Etuna itu asetilena. Sifat fisik untuk alkena dan alkuna itu identik dengan alkana ya. Jadi sama. Titik didihnya naik dengan bertambahnya rantai karbon. Alkena dianggap tidak polar, namun sedikit lebih mudah larut dalam air. Sebab adanya elektron pi yang dapat ditarik oleh hidrogen dan air. Sekarang pembuatannya coba lihat. Pembuatan alkena dan alkuna itu kamu suruh ngelihat bab 4 dan bab 5. Nah, ini kan kemarin ya. Kemudian salah satu pembuatan alkena itu pirolisis. Kemarin tuh pirolisis yang bisa menyebabkan terbentuknya alkena itu kan adalah kan namanya pirolisis itu ada inisiasi, ada propagasi. Kemarin kalau ingat
Ada terminasi, nanti dibaca lagi atau dilihat video perkuliahannya lagi. Nah, terminasi itu kan ada dua, secara disproporsionasi dan secara kopling. Nah, yang membentuk alkena itu nanti yang secara kopling itu. Jadi ya nggak akan diulang lagi, kemarin sudah diajarkan. Nah, sekarang reaksi-reaksi alkena itu ada adisi. Adisi itu kalau dulu zaman SMA kamu taunya pemutusan ikatan rangkap gitu ya, ini kan putus. Nah, misalnya reaktannya etena ditambah H2 dengan katalis PT, ini kan putus. Nah, hanya masuk ke sini satu, sehingga jadinya CH3 dan CH3. Gitu kan? Nah, kemudian, jelas ya. Kemudian jika kata reaktan yang lain HCl. Nah, kalau reaktannya etena ya mudah saja, ini putus, ikatan rangkapnya hanya masuk sini satu, Cl-nya masuk sini satu, sehingga CH2 jadi CH3, CH2 yang kanan jadi CH2Cl. Itu kan mudah. Sekarang kalau Cl2 reaktannya ya sudah, ini putus, Cl masuk ke sini satu, sehingga CH2Cl ikatannya jadi cuma rangkap satu, di sini CH2Cl. Namanya 1,2 dikloroetana. Adisi pada alkena. Oke. Nah, tapi kita kan sekali lagi di sini kita itu nggak cuman kayak gini aja produk akhirnya, tapi kita harus belajar mekanisme. Nah, ini contohnya tadi. Nah, ini butena ya contohnya. Contohnya butena ditambah reaktannya HCl. Nah, ini itu putus. Putus ya. Ini reaksi mekanisme adisi ya. Putus, kemudian reaktannya lain HCl ya. Nah, hanya nempel gitu ke sini. Tapi Cl-nya belum nempel. Nah, putus di sini kan dia melepas elektron. Melepas elektron berarti C di sini, C yang bermuatan positif itu disebut karbokation. Nah, Cl-nya belum gabung. Terus setelahnya kan ini ya. Nah, si Cl ini ada karbokation. Nah, Cl-nya nempel ke sini. Ya, Cl itu kan negatif. Ada karbon kok positif. Nah, makanya nempel ke situ sehingga CH3, CHCl, CH2, CH3. Yang ini cepat. Negatif ketemu positif itu tertariknya sangat cepat. Yang pemutusan ini yang lambat. Nah, sekarang ini ada yang namanya aturan Markov-Nikov. Saya rasa kamu juga pernah melihat ya. Jadi gini, Dek. Nah, kamu fokus ke yang ikatan rangkap ini. Ikatan rangkap ini kan kanan kirinya ada CH, ada CH ya. Simetris itu. Ya kan? Kanan kirinya sama bentuknya. Kalau simetris gini ya nggak usah bingung. Kan ini kan reaktannya HCl. Ya sudah. Mau masuk yang mana terserah. Kan simetris. Kanan kiri CH, CH. Sebelahnya CH cuman CH3, kanan juga CH3. Artinya simetris tuh kanan dan kirinya ikatan rangkap tuh sama persis. Nah, sehingga HCl itu masuknya ya sudah, mau ditukar ya nggak apa-apa. Ini mau CH3, CH2, ini kan CH2 sama CHCl. Nah, ini boleh dibalik. Hanya ada satu produk yang mungkin kalau itu simetris. Paham ya? Simetris itu bisa di sebelah kanan kiri ikatan rangkap itu sama persis. Sebelah kanan CH, CH3, sebelah kiri CH, CH3 juga. Nah, itu enggak masalah. Hanya ada satu produk yang mungkin terjadi. Tapi coba perhatikan yang tidak simetris ini. Kamu lihat fokus ke ikatan rangkap. Sebelah kanan ikatan rangkap ada CH2. Sebelah kiri ada CH3 dan CH. Kan itu tidak simetris. Nah, pertanyaannya kan ini HCl. Nah,
H itu masuk ke mana? H itu masuk di CH2 apa masuk di CH? Kan ini ikatannya jelas putus. Berarti kan akan ada dua produk yang mungkin terbentuk. Yang produk yang pertama ini H masuk di sebelah kanan ini. Sehingga CH2 jadi CH3. Ya. Terus ini CH, ini jadi CHCl. Berarti yang pertama ini hanya masuk di CH2 ya. Yang produk pertama ini hanya masuk di sebelah kanan. Kalau yang produk yang kedua ini hanya masuk di CH. Jadinya CH3, CH2. Cl-nya masuk di sebelah kanan, CH2, Cl. Ada dua produk yang mungkin terjadi. Nah, masalahnya banyak yang mana produk itu? Antara produk 1 dan 2. Kalau simetris, saya ulangi sekali lagi, simetris enggak masalah. Tapi kalau asimetris akan ada dua. Ini senyawa berbeda loh ya. 2 kloropropana sama 1 kloropropana itu senyawa berbeda. Nah, ternyata ada aturan Markov-Nikov. Apa itu aturan Markov-Nikov? Ini sama kayak kemarin. Dalam adisi HX itu HCl, HBr, HF gitu ya. Nah, dari alkena yang tidak simetris, tadi yang kanan kirinya itu beda. Nah, maka H dari HX tadi akan menuju karbon yang memiliki ikatan rangkap yang lebih banyak hidrogennya. Jadi aturan Markov-Nikov itu, perhatikan, ini ya tadi propena. Nah, H itu malah masuk di karbon yang sudah banyak H-nya. Nah, di antara ikatan rangkap ini, karbon ini kan lebih banyak yang ini. Hanya, nah, sesuai Markov-Nikov itu, jika ini ditambah HX, nah dalam hal ini HCl, H justru masuk ke C yang sudah banyak karbonnya. Nah, ini putus. Ini mekanisme pertama. Ya, nah, ini kan kalau yang putus di sini hanya masuk ke yang lebih banyak ini kan karbokationnya kan berarti ini karbokation nih yang sebelah kiri kan hanya masuk di sini berarti ini karbokation. Ini kan terbentuk karbokation sekunder. Ya, kanan dan kiri ada dua karbokation. Nah, kalau yang ini hanya masuk ke yang CH, nah, jadi CH2 di sini karbokation. Nah, ini kan karbokationnya sekunder. Dia hanya mengikat satu karbon. Nah, dia kurang stabil. Jadi aturan Markov-Nikov itu hanya masuk ke C yang sudah banyak karbonnya. Gitu. Jadi istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin ya makin miskin. Nah, jadi ini tadi ya saya ulangi lagi ini ikatan rangkap. Kanan itu hanya sudah 2, kiri 1, ditambah HCl. Hanya masuk ke mana? Hanya masuk ke karbon yang sudah banyak H-nya. Nah, yang sudah banyak hidrogennya. Jadi CH2 jadi CH3, CH jadi CHCl. Itu ya, saya rasa jelas. Itu adalah aturan Markov-Nikov. Kaitannya ya sama kestabilan karbokation tadi. Nah, adisi elektrofilik HX pada alkuna juga mengikuti aturan Markov-Nikov ya, ramalkan reaksi. Nah, 1 mol heksuna dengan 1 mol HBr dan 2 mol HBr. Heksuna ya ini ya. Kalau heksuna ya nggak boleh bingung ya, Dek. Kalau heksuna itu kan ikatan rangkap 3. Kan gini. Nah, ya. Nah, kalau 1 mol HBr saja, kalau ini 1 mol, ini 1 mol, maka ini putus, ya. Hanya masuk kemana? Nah, ini memang perlu hanya kamu tulis. Ini saya tulis ya, ini H berapa ini? CH saja, ini enggak ada H-nya. Sudah habis tangannya. Paham ya? Ini saya lengkapi.
Nah, kita konsennya ke ikatan rangkap. Hanya masuknya ke karbon yang sudah banyak H-nya. Nah, maka masuknya ke sini untuk H, untuk Br masuknya ke sini. Nah, itu jika perbandingannya 1 mol dan 1 mol. Ya, berarti CH2, ikatan rangkap 3 jadi ikatan rangkap 2. CBr gitu ya, CH2, 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 CH3. Itu untuk menjawab pertanyaan A. Jika 1 mol heksuna sama 1 mol HBr. Nah, jika ditambah, jadi jika yang ini, jadi kalau hanya 1 mol saja hasilnya cuma alkenanya. Nah, tapi ditambah HBr lagi. Ini masih ditambah HBr. Nah, ya, berarti putus lagi nih ikatan rangkapnya. Hanya masuk yang kemana? Hanya masuk yang ke C yang sudah banyak hanya. BR-nya masuk ke sini. Nah, jadinya CH3. Nah, BR-nya ada 2, CBr, CBr ya. Yang lainnya sama, CH2, 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 CH3. Jadi kalau 2 mol HBr nanti pemutusannya dari alkuna sampai alkana. Dari heksuna sampai heksana. Tapi kalau hanya 1 mol berarti dari heksuna berhenti sampai heksena saja. Itu ya. Nah, tadi adisi yang Markovnikov. Nah, ternyata ada adisi anti Markovnikov. Apa itu? Nah, adisi anti Markovnikov itu terjadi kepada hanya HBr, ya, HX-nya HBr, ya. Tetapi ini tidak terjadi pada HCl dan HI. Jadi kalau HBr itu tadi kebalikannya Markovnikov. Hanya justru masuk ke C yang hidrogennya sedikit, Br-nya masuk C yang hidrogennya banyak. Itu terjadi pada HBr. Ya, jadi produk anti Markovnikov terjadi pada HBr. Gitu ya. Nah, ini mekanismenya itu dia mengikuti mekanisme radikal bebas ya. Ya, dengan ROOR ini ya. R itu adalah ikatan rantai karbon ya, COOR ya. Ini dia pemutusan radikal bebas menjadi 2RO. 2RO ketemu HBr menjadi ROH dan Br. Nah, intinya ini adalah anti Markovnikov ya. Jadi justru Br-nya itu masuk ke sini. Hanya masuk ke yang C yang sedikit hanya. Nah, ini pembentukan produknya bisa kalian lihat ini. Nah, justru hanya kan kalau Markovnikov hanya itu mestinya masuk ke CH2 ini jadi CH3. Tapi ini HBr ini dia anti Markovnikov. Jadi Br-nya masuk ke yang sini. Banyak karbon yang banyak hidrogennya hanya masuk ke karbon yang sedikit hidrogennya. Kebalikannya. Nah, jadi gini. Kalau reaktannya HX-nya itu HBr, kalau dengan ROOR, ya, katalis, dengan peroksida, itu dia nanti produknya anti Markovnikov. Jadi ini jawabannya nanti, jawaban akhirnya. Ini kalau dengan ROOR tadi ada radikal bebas, itu hanya masuk ke sini. Br-nya masuk ke sini. Tapi kalau tanpa peroksida, meskipun HBr, itu mengikuti aturan Markovnikov. Hanya masuk ke sini, karbon yang banyak hidrogennya, Br-nya masuknya ke sini. Paham ya? Bedanya itu ada
adanya peroksida ini. Adisi asam sulfat dan air pada alkena. Ya, jadi adisi selain dengan hidrogen bisa dengan asam sulfat. Dan air pada alkena juga dia mengikuti aturan Markov-Nikov. Adisi asam sulfat pada alkena menghasilkan alkil hidrogen sulfat. Coba kalian perhatikan. Ini adalah asam sulfat ya. Ini kan nama lainnya, ini nama H2SO4 ya, dituliskannya H2SO4. Nah, adisi ini mengikuti aturan Markov-Nikov. Nah, ini kan putus hidrogennya ini masuknya ke sini yang sudah banyak hidrogennya ya. Nah, hidrogen sulfatnya masuknya ke sini sehingga hasilnya ya 2 propil, ini kan propil hidrogen sulfat. Nah, seperti ini. Jadi ikut ya aturan Markov-Nikov ya, H masuk pada karbon yang sudah banyak hidrogennya. Kemudian dalam larutan asam kuat seperti asam sulfat dalam air, air mengadisi ikatan rangkap dan menghasilkan alkohol. Nah, adisi dengan air ya, H2O itu kan kalau dipisah kan HOH. Nah, ini putus. Nah, hidrogennya kan tadi ikut aturan Markov-Nikov. Ya, hidrogen masuk ke C yang banyak hidrogennya. OH-nya masuk yang sebaliknya. Jadinya CH3 tetap ini CHOH, kemudian yang tadinya CH2 jadi CH3. Itu lebih banyak hasilnya ya. Menjadi alkohol propanol. Mudah ya. Nah, ini bisa kalian kerjakan ya, ramalkan produknya ya jika nah ini ada butena ya, ada butena. Sama ada apa ini yang bawah ini? Dan itu kalau nggak digambar ya saya tuh sulit loh tuh. Saya tuh selalu menggambarkan gini. Nah, sama aja ini. Sama aja ya, plus OH. HOH. Nah, ini kan konsen saja. Ya, ini yang B ya, yang saya kerjakan. Ini berarti H masuknya ke sini. Kan mengikuti aturan Markov-Nikov tadi. Nah, seperti itu. Adisi halogen sekarang. Nah, halogen ya mudah saja ya. Halogen kan sama, mau kanan kiri ya terserah. Intinya sama. Jadi ini putus, BR-nya masuk ke sini satu masuk ke sini. Tadi kan kalau Markov-Nikov itu kan HX ya, ada HBr, ada HCl, ada HI, HF gitu ya. Jadi kalau HBr masih ada peroksida itu anti Markov-Nikov. Tapi kalau HBr tanpa peroksida dia ya biasa saja. Sekarang hidrogenasi katalitik ini, reaksi hidrogenasi katalitik. Nah, H2 dengan katalis platina ya. Berlangsung dengan batuan katalis ya. Ya sudah, tinggal propenanya ini katanya putus, H masuk di kiri satu, kanan satu, propena menjadi propana. Nah, ini hidrogenasi katalitik lanjutan ini. Nah, proses ini dikenal dengan proses pengerasan atau hardening. Nah, ini ada suatu minyak. Analisa minyak. Minyak itu kan kayak gini ya. Nah, ini analisa minyak. Ini
Ini ada minyak ya, strukturnya seperti ini. Nah, ini kenapa 3H2 ya? Karena ini ada 3. Ada 1, 2, 3 ya, terikat dalam suatu struktur minyak nabati. Nah, hidrogennya itu mutusnya di mana? Ini loh di sini yang ada ikatan rangkap ini. Nah, 3 ini alasannya bukan 1, 2, 3 ini ya, bukan ini, tetapi ada berapa ikatan rangkap? Ada 1, 2, 3 ikatan rangkap. Gitu. Namanya pengerasan, alkana itu kan jenuh ya. Dia itu sifatnya keras. Nah, maka ini disebut proses pengerasan. Ini ikatan rangkapnya semua diputus oleh hidrogen ini. Sehingga ini hasilnya yang sebelah kanan ini adalah semua senyawa rantai ikatan satu ya, ikatan tunggal maksudnya. Jadi ikatan rangkapnya sudah putus menjadi ikatan tunggal semua. C-nya tinggal dijumlah saja. CH2 ini berarti C-nya 18 ya. 1, 2, tambah 16, 18. Paham ya, itu disebut proses pengerasan, pemutusan ikatan rangkap. Nah, oksidasi alkena itu akan memutus ikatan sigma. Ya, disebut juga oksidasi tanpa pemaksa pisahan. Jadi oksidasi itu ada oksidasi tanpa pemaksa pisahan. Ada juga nanti oksidasi dengan memisah. Nah, sekarang, jadi oksidasi itu ada 2, tanpa pemaksa pisahan. Ini tanpa pisah ya, tanpa pisah, tanpa pemaksa pisahan, ini dengan dipaksa pisah. Ya, yang kita bahas yang tanpa dulu, tanpa pemaksa pisahan. Nanti produknya adalah 1,2 diol atau epoksida. Ya, contohnya itu. Nah, epoksidanya itu di sini ya, ini salah ini. Epoksidanya di sini. Ini kan kemarin senyawa epoksida. Jadi ada alkena, dioksidasi itu hasilnya bisa epoksida atau diol. OH-nya ada 2. Itu yang tanpa pemaksa pisahan. Kita lihat contohnya. Nah, kalian lihat ini contohnya ada propena ya, CH3, CH, CH2. Ini dioksidasi tanpa, ini nggak boleh pisah. Ya, tanpa pisah ini jadinya OH ada 2 di sini. Ya, 1, 2 propanadiol atau ini jadinya epoksida. Nah, seperti ini. Ini yang untuk oksidasi yang tanpa pemaksa pisah. Ini ikatan rangkapnya nggak boleh pisah ya, tapi jadi putus, ini jadi diol, ini jadi epoksi. Nah, kemudian yang kedua oksidasi dengan disuruh pisah. Nah, oksidasi dengan disuruh pisah, itu nanti hasilnya, ini suruh pisah ini. Nah, nanti hasilnya itu bisa keton, bisa aldehid, atau bisa asam karboksilat. Nah, kita lihat. Bisa keton, aldehid, karboksilat tergantung. Nah, contohnya ini. Perhatikan, ini suruh pisah. Nah, ini tuh suruh pisah, Dek. Suruh pisah. Kalau alkenanya bentuknya kayak gini, suruh pisah, ini kamu tutup. Yang bagian sini kamu tutup. Kamu tutup, tambahi O, jadinya apa ini? Keton. Paham? Kemudian, yang sini gantian ditutup. Yang sini gantian ditutup. Kemudian tambahi O di sebelah sini. Jadinya kan CH3, CO, CH3. Jadinya keton. Paham? Jadi, ini membentuk 2 keton.
Sekarang kalau yang ini. Nah, dioksidasi ini disuruh pisah. Itu ya, disuruh pisah. Sekarang yang kanan saya tutup. Terus ditambahi O toh berarti di sini. Berarti CH3COH. Jadinya apa? Aldehid. Kemudian yang ditutup sebaliknya. Yang ditutup sebaliknya ini. Ya. Jadinya CH3COCH3. CH3COCH3 apa? Gugusnya keton gitu. Oh, berarti kalau bentuknya kayak gini hasilnya aldehid dan keton. Jadi kamu nggak usah hafalin, kamu tutup aja itu. Nah, aldehid ini kalau dilanjutkan, aldehid itu kalau dilanjutkan oksidasi kan jadinya asam karboksilat. Kalau keton dioksidasi ya tetap jadi keton. Itu lanjutannya ya. Aldehid jadi bisa jadi karboksilat itu kalau aldehid dioksidasi lagi. Keton dioksidasi lagi ya jadi keton tetap. Nah, sekarang yang ketiga sama ya caranya, ini saya tutup. Ini kan ikatannya putus. Nah, ini kan saya ganti O. Jadinya ini CH3COH. Ini kan aldehid. Itu ya, terus saya balik. Nah, yang saya tutup sebelah kiri gantian. Berarti CH3COH. Aldehid juga ya, aldehid sama aldehid. Nah, kalau O-nya berlebih dioksidasi lagi maka jadi karboksilat dan karboksilat. Aldehid dioksidasi itu jadi karboksilat. Nah, itu jelas ya. Nah, ini adalah reagensia lazim untuk oksidasi tadi ya, reagensia yang katalisnya yang lazim itu ada. Nah, kalau pakainya pengennya itu tanpa pemaksa pisahan tadi, tanpa dipaksa pisah, jadi hasilnya diol sama epoksida, kamu pilih reagensia KMNO4 ya, atau C6H5CO3H gitu. Tapi kalau kamu pengennya itu oksidasi alkena dengan dipaksa pisah, tadi hasilnya yang barusan tadi, aldehid keton atau asam karboksilat keton gitu ya, maka kamu pilih reagensia yang ini. O3 diikuti peroksida, O3 diikuti zinc ya, atau KMNO4 kondisi panas. Nah, ini bisa kalian kerjakan soal ini. Ya, saya nanti buatkan room. Nah, saya akhiri kuliah kita ya pada hari ini. Terima kasih. Jika ada tanya jawab, silahkan bertanya di grup ya. Ini dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akhiri ya.